Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Alang KUND di sini. Kegelisahan bukan hal utama. Sendirian tentu tidak, karena ada Alang Gun, apalagi sekarang ada Om ada Om Andrew di sini. Beliau adalah eh, pakar psikologis trading gitu. Kita panggil beliau Om Andrew Peterson. Halo, halo teman-teman semua. Halo Kang Kun, kumaha daramang di ditu? Alhamdulillah Damang. Sore. Saya panggilnya Selamat sore. dokter, Om atau apa nih? Sayang. Gelu. Ya panggil Om juga boleh, panggil Om. Panggil Om aja ya. Nah, Iya, teman-teman, beliau adalah Om Andrew Peterson, salah satu pencipta buku ini nih. bukan salah satu atau satu-satunya. Oh, Saya bikin satu-satunya buku ya. itu sendiri. Satu-satunya ya. Iya. Satu-satunya apa? Judulnya Psikologi Trading Paling Ans. Gitu. Paling ans. Paling anj. Ans. Iya, betul. Beliau adalah sahabat saya. Terima kasih juga Om Andrew kemarin sudah mampir ke Basecamp KUND yang nggak ada apa-apa dan acak-acakan. Santai, sama-sama. Saya senang bisa ketemu. Ya. Jadi beliau ini sangat sibuk. Beliau sangat sibuk memang apa namanya? Sibuk dengan ngajar di beberapa institusi juga ya, Om ya. Iya, betul. Jadi kesibukan saya ngajar. Jadi gini, keseharian saya adalah ngeberesin orang-orang yang bermasalah dalam psikologi gitu ya. Nah, kemudian sedikit cerita background statik lah, 2 menit, 3 menit ya. Siap. Jadi saya mulai pertama kali trading itu 15 tahun yang lalu, 2007 Wow, gitu. lebih lama Nah, ya. Lebih lama dari saya. iya. Nah, cuman masalahnya sama kayak dulu ya, nyari semua trader tuh sama, punya permasalahannya sama. Waktu diajarin pertama kali, ada yang namanya beginner lucky gitu. Pasti teman-teman juga pernah ngerasain, diajarin klik, kok untung ya, ih enak nih. Nah, dari situ mulai terpicu deposit lebih gede dengan harapan yang bisa menghasilkan lebih banyak gitu ya. Betul. Nah, waktu itu 15 tahun yang lalu, saya langsung terjunnya ke EA, ke robot. Jadi robot trading angkatan Oh, pertama di Indonesia tuh saya. Salah satu pengajarnya di Indonesia juga saya gitu ya pada saat itu. Nah, kemudian dari EA itu setidaknya saya sebulan dapatlah 800, 1.500, 2.500 dolar mah dapat gitu ya. Jadi dari bulan ke bulan enak tuh. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai di bulan ke-7 itu margin call. Singkatnya ada wow. gejolak lah ya. Dan Ya. itu juga saya masih amat sangat baru. Begitu ada gejolak, margin call, kaget dong sebagai pendatang baru yang belum setahun, Ya. dapetin hasil tiba-tiba hilang. Hilangnya sama daging-dagingnya lagi gitu. Pernah ngerasain juga kan teman-teman? Ya margin Pastilah. call kayak gitu. Nah abis dari situ kan terpukul. Kenapa terpukulnya? Karena satu, duit itu teh buat merit. Yang akhirnya nggak jadi merit. Aduh, Picasso belum pisan kan gitu ya. Iya, iya. Jadi itu yang terjadi sama saya. Ngerasain juga Lem, kan? Kan? Pastilah. oh, ada feedback ya? Oh, dari sis itu. Oke, oh iya, dari ini ada yang masih pasang ininya nih. Aduh. Nah itu buat Faida. Nah, thank you, terima kasih. Lanjut ya. Ya. Jadi dari situ akhirnya meritnya nggak jadi. Kemudian ceritanya juga agak lebih lucu lagi. Pacar saya waktu itu sempat doa, Tuhan, kalau memang si Andre nih jodoh saya, ya udah tetap jadi gitu lah ya. Ya. Nah sekarang yang lucunya adalah dia merit sama orang lain namanya Andre, tapi bukan saya gitu. Aduh, udah nggak jadi merit, dia meritnya sama Andre yang lain. Itu Andrean. satu harian di Ya. pernikahannya dia, saya ngurung diri, nggak kemana-mana. Ya. Ampun, ampun gitu ya. Kekonyolan itu terjadi 15 tahun yang lalu. Pak, ada janda nggak? Ye, tanya saya.
Oke, lanjut ya. Jadi Ya. dari situ prosesnya adalah kepukul lah yang namanya orang bilang namanya kena mental gitu. Jadi waktu kena mental waktu itu adalah benar-benar dalam kondisi yang amat sangat jatuh, terpuruk gitu. Boleh dikatakan pada saat itu masih terlalu muda sampai harapan hidup juga hilang. Hmm. Ngejalanin hidup tuh kayak, aduh besok mau ngapain lagi, dah usah saha, ceritanya begitu ya, permaisuri sudah pergi, saya mau target apa lagi, merasa waktu itu kehidupan saya udah hilang. Jadi sempat stres, sempat depresi berat, super berat pada saat itu, sampai kepikiran mau bunuh diri itu ternyata secara natural kalau depresi berat kepikiran untuk bunuh diri itu muncul gitu ya. Ya. Nah kemudian dari situ sempat doanya sederhana. Sebelum doa ceritanya gini, badan saya tuh remuk tiap bangun pagi. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ngerasain stres, depresi, frustasi gitu ya, sudah saya pastikan tiap bangun pagi gitu, nggak bisa seger. Badannya capek lagi, capek lagi, capek lagi, capek lagi. Ya. Sama seperti kalau teman-teman lagi trading terus kelamaan badannya tiba-tiba capek, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau ada kayak gitu, memang harus stop tuh pada saat itu. Cuman kan waktu itu kan nggak ngerti ya. Ya. Jadi yang terjadi adalah saya stres berat dan dari stres berat itu akhirnya selama 30 hari nonstop saya doa sederhana, Tuhan tolong cabut dong ininya stresnya karena udah benar-benar bebannya berat, ngerasa nggak punya kehidupan, besok nggak tahu mau ngapain, hari-hari ngejalanin cuma buat makan doang. Udah gitu, uang di tabungan saya pada saat itu hanya untuk membiayai 1 bulan berikutnya, habis itu saya nggak tahu mesti ngapain gitu ya, dan seterusnya. Jadi pada saat itu udah beres, nah jawaban doa saya terjawab 2 bulan kemudian. Gitu. Jawabannya adalah waktu itu ketemu satu workshop lah. Workshopnya ceritanya mah ngeberesin emosi gitu. Jadi marah, dendam, kesel, kecewa, sakit hati, terluka, merasa ditinggalkan, merasa permaisuri pergi, merasa dia tidak dia mendapatkan jauh lebih baik dari saya, kan ada rasa iri ya, kenapa nggak gue aja dan sebagainya itu kata udah berkecamuk dan kalut itu bisa dicabut. Ya. Itu bisa dicabut dan akhirnya kembali normal. Nah, sejak benar-benar saat itu, saya mendedikasikan diri untuk menjadi seorang terapis. Gitu. Jadi, mendedikasikan jadi seorang terapis dan klien-klien pertama saya itu dari ladang trading. Jadi sesama trader, Pak sakit hati kehilangan duit. Buat teman-teman yang udah pernah kehilangan duit udah pasti sakit hati gitu ya. Iya. Kalau profitnya nggak masalah, begitu loss, aduh itu yang namanya down pertama kali, kedua Stres kali, ya. apalagi stres dan lain sebagainya. Jadi itu adalah klien-klien pertama saya. Jadi dari sejak saat itu, kok sembuh ya, kok beres ya, kok beres ya. Setelah sembuh, setelah beres, mereka bisa ceria lagi, tradingnya aman gitu loh. Nah sejak saat itu saya riset jauh banyak lebih dalam, total sampai sekarang mungkin udah 2.500 orang ya yang saya beresin tentang masalah emosional ini. Dan 90%-nya tuh trader gitu. Nah, Termasuk dari hasil saya nih, termasuk saya. dirimu, benar. Jadi Gitu. kalau gue kan sisi teknikal ya, Iya. teknikal. Memang pengalaman dulu pas awal-awal trading di hampir 3 tahun saya belum bisa konsisten. Dan di situ saya mikir, gue mikir kok orang lain bisa, kok gue nggak bisa gitu. Dan Iya. ternyata evaluasi diri, ternyata teknikal itu belakangan ya. Benar. Teknikal itu hanya 20-25% gitu. Benar banget. Yang paling utama adalah psikologis dan risk management. Betul. Dulu nih saya evaluasi dulu. Nah di situ barulah mulai jadi trader benar gitu. Dan alhamdulillah pencapaian saya akhirnya tercapai dengan salah satu bukti. Jadi agak sombong dikit nih. Bukan sombong, itu artinya memperlihatkan saya adalah orang berprestasi. Itu bukan sombong, Kak. Asik, berprestasi ya kemarin. Iya dong. Kan memang nggak semua lulus ya di funding talent itu gitu kan. Dan inilah buktinya gitu, hasil dari psikologis dan risk management itu. Betul.
Karena saya juga salah satunya gini, ini buat teman-teman juga, pasti pernah dengar istilah 3M gitu ya, money, method, dan mindset. Dan kemudian udah pernah pasti mendengarkan bahwa 80% masalah trading itu adalah masalah psikologi, betul ya? Betul. Jadi ketika 80% masalah psikologi, tetapi begitu kita ikut workshop, ikut pembelajaran, justru yang 80% ini nggak pernah diajari. Ya, nggak ada. Ya, Sampai nggak sekarang ada nggak ada. malah. Betul. Nah, dari situlah sejak saat itu saya benar-benar berada di dalam dunia psikologi trading karena saya tahu nggak ada orang yang ngajarin di daerah situ. Betul. Gitu. Sejak 2009 sampai 2012 saya kesana kesini nggak ada. Ada yang ngajarin apa? Ngajarin psikologis ya. Semua hanya teknikal dan teknikal. Dan alhasil saya bukan menjelekkan guru saya ya dulu itu. Cuman saya berpikir apa evaluasi diri, ternyata ya paling terbesar adalah psikologis. Betul. Paling terbesar saya akui. Oke. Ini tadi ada bocor suara. Oke, ya lanjut Pak. Ya. Udah sih. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang baru masuk, perkenalkan, banyak ya yang baru masuk. Saya ulang sedikit. Beliau salah satu sahabat saya, namanya Andrew Peterson, yang apa pencipta lagu. Hampir kepleset tuh. Pencipta buku Psikologis Trading paling anj. Gitu. Tuh kan, sama kan? Nah, terima kasih, saya udah dihadiahi. Dan semalam saya sedikit bahas ya, Om Andrew ya. Tapi saya jujur belum baca semua ya, belum tamat. Ya, karena saya kasih juga. Karena saya memang tipikal pendengar dan melihat gitu. Kurang ini, kalau baca agak lambat gitu. Tapi ya, it's okay lah saya ini karena memang paling penting trader ini paling penting di psikologis, paling terbesar gitu kan berpengaruhnya. Nah, sedikit semalam itu saya sempat live di Facebook, bahkan banyak teman-teman yang tertarik pengen dijual nggak Pak, dijual nggak Om gitu. Nah, saya sendiri kan jujur saya nggak di endorse ya, nggak di endorse, cuma dihadiahi datang ke sini silaturahmi. Terus saya baca ya ini jadi feedback ya, jadi feedback pengalaman saya dari 2009 sampai 2012. Oh iya, jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. Oh iya ya gitu kan. Ketawa-ketawa sendiri akhirnya, tapi di sini adalah solusinya ya. Teman-teman kalau misalnya ini baca buku ini pasti ngalamin lah. Soalnya memang apa yang ditulis di buku ini pengalaman pahit saya gitu. Iya, kasus real yang benar-benar perlu ada solusinya. Jadi teman-teman saya ceritain dulu ya sejarah kenapa buku ini bisa terbentuk. Nomor satu, buku ini saya memang sengaja menuliskan buku ini karena berdasarkan pengalaman terapi. Jadi teman-teman juga pasti tahu pernah ada orang yang menuliskan buku tentang psikologi trading ya. Saya nggak sebut namanya karena itu juga sahabat saya. Tapi ceritanya gini, apa sih yang membedakan antara saya dengan penulis-penulis buku yang lain? Termasuk yang ada di luar negeri yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada loh gitu ya. Apa yang membedakan itu semua? Yang membedakan adalah saya terapis dan mereka bukan. Gitu ya. Apa yang membedakan emang terapis dan mereka bukan? Saya bukan orang teori. Gitu. Dan karena saya bukan orang teori, saya benar-benar meriset apa yang terjadi di lapangan dan solusinya kayak gimana. Contohnya begini, kalau misalnya ya banyak orang berbicara trading itu harus disiplin, benar ya? Banyak tuh orang bicara disiplin. Terus gimana caranya disiplin? Kebanyakan orang mesti maksain diri pasti, betul ya? Maksain dirinya adalah jam sekian harus sampai jam sekian, pokoknya selama jeda waktu itu kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, permasalahan intinya disiplin diri. Contohnya, justru bukan berada di disiplin diri dan dengan apa yang kamu lakukan, sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Masalah di disiplin diri itu sebenarnya adalah masalah kamu ngerasa penting nggak tentang trading ini. Kalau kamu ngerasa penting tentang trading, kamu akan disiplin dengan sendirinya.
Gitu. Dan itu saya riset di sini, di buku ini saya jelasin masalahnya di mana aja. Itu baru satu. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang udah pernah traumatik. Traumatik itu kasus yang terbesar yang pernah saya tangani ya. Hilang 3 rumah, 7 mobil orang Surabaya. Namanya orang Surabaya minimal rumah berapa sih? Kita udah tahu. Dan itu bukan orang ya 7 rumah gitu. Orang yang sama punya 3 rumah, 7 mobil, sorry. Nah, datang ke waktu itu saya seminar di Surabaya dan datang ke seminar saya hanya untuk ngobrol personal untuk diberesin, Pak, saya terlalu sakit hati karena saya udah hilang sampai 3 mobil 7 rumah. Terbalik. 3 rumah 7 mobil. Gitu ya. Terus itu jantungnya udah nggak enak, dalam arti kata dia bahkan sampai ke dokter jantung untuk ngeberesin jantungnya dan tidak beres. Gitu. Ketemu saya kurang lebih setengah jam, saya beresin, saya terapi. Setelah itu tidak pernah lagi dikabarkan dia ada sakit jantung yang kumat. Gitu loh teman-teman. Jadi dari situ saya punya database tentang dunia terapi yang selama ini berbeda banget dengan apa yang orang-orang sempat bilang. Misalnya contoh, cara mengatasi rasa takut gimana? Buat teman-teman, ketik dong di kolom komentar gitu ya. Saya akan bacain satu-satu. Selama ini cara mengatasi rasa takut tradingmu bagaimana? Nanti saya kasih tahu cara ngatasin rasa takutnya gimana ya. Yuk, gimana selama ini teman-teman mengatasi rasa takut trading? Pasti pernah dong ngerasain. Sering lah. Sering. Bukan pernah lagi, sering lah. Pernah, tiap kali trading malahan ya, gitu. Jadi gini, ketika kita analisa mau buy, dengar teman-teman itu sell gitu kan. Ya, Terus betul. lihat lagi di sosmed, analisa orang lain naik juga, yang ini turun juga. Nah itu kan pasti kena tuh psikologis. Betul. Yakin enggak gitu kan, mau buy jadi apa enggak gitu. Iya, betul. Nah, buat teman-teman, ya sambil saya nunggu ya jawabannya ya. Tapi singkatnya begini, gimana sih? Ada suara bocor. Ya. Sudah? Oke, yuk. Ya. Jadi, gimana sih cara ngatasin rasa takut lah, takut dalam hal apapun, simple aja teman-teman. Rasa takutnya dicabut. Jadi ceritanya gini, manusia itu punya 5 pikiran. Kalau secara normalnya dari dulu orang bicara bahwa manusia itu punya 2 pikiran, pikiran sadar dan sadar. Secara normalnya antara otak dengan hati gitu ya. Buat teman-teman yang baru gabung boleh di mute. Suaranya bocor soalnya. Iya. Oke, terima kasih. Ada 2.000 orang, alhamdulillah. Iya. Ada satu lagi. Oke, ya. Lanjut nih. Jadi buat pemahaman zaman dulu adalah berbicara manusia itu punya 2 pikiran gitu ya, pikiran sadar, bawah sadar. Gitu ya, pikiran sadar, bawah sadar. Antara orang bilangnya antara otak dengan hati gitu. Nah, ketika membicarakan itu, orang kan taunya hanya itu. Pemahaman katakanlah 8 tahun kemarin itu benar. Pemahaman zaman sekarang itu udah keliru. Kenapa? Karena manusia itu punya 5 pikiran. Pikiran sadar, bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi atau aura, sama pikiran spiritual. Dan 5-limanya jalan di waktu yang bersamaan. Jadi di hari ini meskipun saya ngobrol kayak gini, 5 pikiran itu jalan bersamaan. Di dalam trading juga jalan bersamaan. Jalannya gimana? Misalnya teman-teman pasti pernah ngerasain. Begitu floating minus, doa kan? Ya, doa udah dan pasti berharap. itu. Iya, doa dan berharap, oh Tuhan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah nggak cuma sekedar doa. Tuhan beneran janji deh, kalau misalnya ini BEP aja Tuhan, saya bakalan ngelakuin amal ini, amal itu, amal ini, amal itu. Ya, bener kan? Iya. Tanpa sadar, kita bermain di area spiritual. Tapi apakah menjawab pertanyaan trading? Tidak. Apakah menjawab permasalahan trading? Sama sekali tidak. Gitu ya. Nah, yang mesti diberesin apanya? Nah, itu yang jadi tanda tanya, itu yang jadi hasil riset saya dan ketemulah buku ini. Saya desain buku ini. Kemudian salah satunya adalah juga begini, teman. Pernahkah dirimu oke nih, buy. Tiap kali buy harga turun, tiap kali sell harga naik. Pernah nggak ngerasain? Itu dari 10 kali trading, selalu begitu. Saya buy A di sini, harganya melorot. Saya sell A di sini, harganya naik. Bukan gara-gara salah analisis. Pernah banget.
Pernah banget. Dan itu nyaris semuanya udah pernah kena gitu lah ya. Semua orang udah pernah kena. Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya kasih tahu nih ya jawabannya. Karena bawah sadarmu tidak mengizinkan kamu untuk profit. Nah, kenapa kok nggak diizinin untuk profit? Kenapa kok saya tidak diizinkan untuk profit? Gitu ya. Nah, ada masalah lain yang mesti dibereskan. Jadi ceritanya gini, banyak banget yang kalau berbicara psikologi trading nih, Pak, saya kok selalu nggak pernah bisa bagus ya di trading ya. Usut punya usut, masalahnya bukan ada di area trading. Adanya adalah ketika dirinya ternyata punya masalah sama papa, ternyata punya masalah sama mama, ternyata punya masalah sama si bos di tempat kerjaan yang dulu. Nah, kalau itu nggak pernah diberesin, maka tradingnya pasti bermasalah. Kok bisa kayak gitu? Karena ceritanya gini, kalau misalkan masalah kita sehari-hari belum kelar, maka bawah sadar akan nuntut supaya itu dikelarin. Gimana caranya si bawah sadar nuntut? Adalah dengan cara mengacaukan trading kita. Salah satunya mengacaukan analisis. Gitu ya. Nah, juga dalam hal ini misalnya contoh yang lain adalah begini teman-teman. Teman-teman pasti pernah deh, begitu analisis hasilnya buy. Sepersekian detik langsung berubah jadi sell. Pernah nggak melakukan itu? Pasti pernah juga gitu ya. Sudah analisis di atas kertas, wah ini mah buy nih, EU, Euro USD, buy. Begitu klik bisa pindah ke sell. Ya, kalau itu terjadi, bawah sadarmu lagi sabotase dirimu. Si bawah sadar lagi sabotase nih dirimu supaya tidak profit. Balik lagi, kenapa kok nggak profit gitu ya? Berarti ada sesuatu yang kamu harus bereskan terlebih dahulu. Entah apa itu yang jadi tanda tanya. Makanya saya desain buku ini adalah supaya teman-teman bisa menganalisis di part 3. Jadi buku ini ada 4 bagian, part 1, part 2, part 3, part 4 gitu ya. Di part 3 itu saya banyak mengeluarkan analisis-analisis yang selama ini saya kumpulkan dari sekian banyak trader. Ini loh, masalah aslinya di sini. Masalah aslinya seringkali bukan di area trading. Seringkali di area keluargamu. Contoh, banyak banget orang trader karena stres sama istri. Saha, etatenya saha. Batuk gua. Tapi beneran gitu loh ya. Jadi tanpa sadar trading itu adalah pelarian daripada gue stres, mendingan gue cari duit. Nggak sadar gitu loh ya. Oke ya. Di Kemudian alam bawah sadar gitu. betul, di bawah sadarnya tuh bicara begitu. Ya. Jadi trading adalah pelarian stres. Begitu nggak trading, stres lagi. Bisa paham ya? Gitu. Nah, kemudian misalnya lagi adalah kenapa sih orang sering ini dari tadi ada margin call MC gitu ya. Kenapa sih orang sering MC? Salah satunya adalah menganggap si bawah sadar nih, menganggap bahwa trading adalah judi. Dan secara natural ketika nganggap trading adalah judi, maka itu nyalahin aturan agama misalnya, atau nyalahin aturan dari wejangan orang tua. Nah, kalau udah nyalahin kayak gitu, dia akan menganulir semua hasil tradingnya kita. Ini juga nanti teman-teman akan ngerasain, misalkan contoh ya, profit, begitu satu kali loss, ngabisin semua profitnya. Pasti pernah ngerasain juga. Gitu. Kok bisa kayak gitu sih? Nah, nanti ketemu lagi dengan yang namanya batas atas dari pemikiran bawah sadarnya kita. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh nggak pernah dijelasin sama trader yang lain, sama orang-orang yang berbicara tentang psikologi trading yang lain. Betul. Gitu. Jadi, karena saya adalah terapis yang benar-benar mempelajari dunia pikiran, dan 5 pikiran, ini nggak cuma 2 pikiran antara sadar bawah sadar, nggak, saya bicara 5 pikiran, maka bisa ngerti nih masalahmu apa. Itu kenapa di buku ini semua hasil riset saya keluarin tuh, yang benar-benar membuat seseorang jadi punya masalah. Gitu. Jadi teman-teman perlu mempelajari, dan ini ketika teman-teman memiliki buku ini nggak cuman ada 2 pilihan, nggak cuman sekadar buku ini doang gitu ya. Teman-teman juga bisa belajar dari video-video yang saya sediakan.
Karena ada beberapa pembelajaran video, begitu lewat video mah waduh ketabok berkali-kali gitu lah ya. Bahkan mungkin sampai teman-teman bilang anjay, ini penjelasan yang gue belum pernah dengar nih, dipastikan begitu gitu ya. Jadi pada saat nanti teman-teman adalah membereskan masalah psikologi tradingmu dari buku ini, nanti teman-teman akan bisa lihat masalah psikologi trading itu cuma megang peranan 10% doang dari total masalah psikologi. Gitu. Yang lainnya apa sih contoh yang lainnya? Pernah nggak teman-teman dapat profit nih? Dapat profit terus di WD. WD-nya cukup gede, nggak nyampe seminggu tuh duit hilang. Pernah nggak ngerasain? Tiba-tiba mesti bayar ini, iya habis. Gitu aja habisnya kalau ditanya, kemana ya? Nggak tahu, kemana itu duit? Pokoknya habis aja gitu. Padahal kalau hitung-hitungan di atas kertas, itu duit bisa untuk mencukupi kebutuhan 2 bulan. Tapi tiba-tiba 1 minggu hilang. Kalau itu pernah teman-teman, ya saya juga meriset hal itu. Gitu. Ya, jadi di sini di buku ini adalah buku boleh dikatakan buku yang ajaib dan murni berdasarkan riset. Jadi saya nggak pakai teori A, teori B, teori C, nggak, saya nggak pakai itu. Dan yang terpenting dari buku ini adalah teman-teman pernah nggak dikasih tahu gimana cara ngeberesin psikologi tradingmu yang paling jitu? Gitu, pasti nggak pernah. Enggak Ya, sama sekali. nggak sama sekali. Karena biasanya sifatnya wejangan doang, gitu ya. Karena biasanya sifatnya wejangan doang. Jangan begini ya, jangan begitu ya. Di buku ini saya kasih tekniknya supaya teman-teman benar-benar bisa ngeberesin sendiri tanpa ketergantungan sama saya sebagai seorang terapis. Gitu. Jadi kalau misalkan Pak tegang, bodinya tegang nih, badan kita tegang pada saat trading, terus mesti ngapain? Nggak bisa lewat wejangan doang, ayo relax, nggak mungkin bisa, gitu lah ya ceritanya. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Nah, teman-teman bisa lakukan pemberesan secara mandiri. Begitu teman-teman ngeberesin secara mandiri, mesti ngelakuin apa, di buku ini ada gitu ya, baru teman-teman bisa ngerasa plong dan lega. Besok-besok tegangnya masih bisa kemungkinan terjadi nggak? Bisa, tapi tipis banget. Kalau rasa takutnya udah dicabut misalkan, pada saat trading rasa takutnya udah dicabut, bisa lega nggak? Pasti lega. Masih ada nggak muncul ketakutan berikutnya? Mungkin masih ada, tapi tipis, super tipis. Gitu. Ya. Karena udah sadar, kita udah baca di buku, terus kita sadar gitu kan. Betul. Jadi buku ini nggak berbicara tentang wejangan, sama sekali nggak berbicara tentang wejangan. Buku ini adalah berbicara tentang benar-benar solusi. Makanya di balik buku ini buat teman-teman yang tahu gitu ya, jika Anda merasa psikologi trading adalah masalah Anda, buku ini adalah obatnya. Gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat. Gitu. Nah, kenapa saya berbicara tentang psikologi trading lebih banyak? Karena banyak yang nggak punya clue. Teman-teman boleh checking dari semua pembelajaran tentang dunia trading. Khusus psikologi trading, nggak ada orang yang ngajarin sebegitu dalamnya dengan berdasarkan hasil riset ya, bukan berdasarkan cuap-cuap. Nah, yang saya pengen juga misalkan, kan ada banyak orang yang berbicara tentang psikologi trading penting, tetapi orang yang ngebicarainnya itu tidak mengerti tentang dunia psikologi, bukan lulusan psikologi, nggak pernah kursus soal psikologi, nggak pernah tahu tentang dunia pikiran, nggak bisa terapi orang. Jadi pada saat dia berbicara psikologi, terus apa yang berubah dok kalau cuma wejangan doang? Terus dikasih tips lah, psikologi trading bagusnya adalah pada saat kamu relax. Gitu lah ya, oke lah kita ikutin misalkan. Pada saat kita relax, kita ngikutin. Pada saat kita relax, kita analisa dan lain sebagainya. Pasti teman-teman juga pernah ngikutin proses-proses itu satu saat gitu ya. Saya lagi asik nih, lagi relax nih, lagi pikiran lagi fresh nih, katakanlah baru dapat bonus makanya happy gitu lah ya dan lain sebagainya. Itu baru satu sisi. Pernah nggak teman-teman waktu mau trading malah mengingat traumatik? Waktu dulu pernah kehilangan uang. Waktu dulu pernah kehilangan uang pas ibu lagi sakit dan harus bayar rumah sakit. Pernah nggak seperti itu? Gitu ya. Jadi kalau misalkan pernah seperti itu, yang muncul adalah Anda udah kena mental duluan sebelum mulai trading. Nah, kalau udah kena mental duluan sebelum mulai trading, cara nyelesain gimana? Pasti juga nggak dikasih tahu sama orang lain. Nah, kalau sama saya kasih tahu, ini loh,
beresinnya mulai dari cabut emosi dulu ya. Beneran deh cabut emosi. Nah, pertanyaannya adalah begini. Emosional orang ada berapa? Ada berapa ya emosionalnya orang? Kalau kita berbicara psikologi trading nih, saya kasih tahu ya buat teman-teman ya, emosional negatif itu minimal ada 3.000 emosi. 3.000 emosi? Iya. Contoh, kenapa kok 3.000 emosi? Khususnya emosi negatif ya. Ya. Saya akan jelasin ceritanya begini teman-teman. Ini contoh yang sederhana dan teman-teman bisa validasi sendiri ya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman kan ini saya ambil contoh-contoh umum terlebih dahulu ya. Kita berangkat dari rumah ke kantor. Tiap hari nih ya, kita berangkat dari rumah ke kantor. Terus balik lagi ke rumah. Dan tidak terjadi apa-apa. Emosinya apa? Merasa aman, merasa selamat. Udah itu doang. Nggak ada emosi yang lain. Apalagi kalau itu udah terjadi berhari-hari. Ya besok juga gue aman, ya besok gue juga selamat gitu lah ya. Jadi kan udah terbiasa dengan emosi itu. Nah, di satu hari misalnya terjadilah seperti ini, amit-amit ya, cuman misalnya aja terjadi seperti ini. Begitu kita berangkat ke kantor, tabrakan. Waktu tabrakan muncul emosi apa aja? Waduh, bocor. Oke ya, misalkan di jalan tabrakan, muncul emosi apa aja? Takut ada, kesel ada, marah ada, nyalahin orang lain juga ada, ya. Betul ya? Betul. Bete ada, merasa buang waktu ada, merasa harus keluar duit ada, harus ngotot-ngototan ada, ini udah 8 emosi. Oke ya? Nah, kemudian berikutnya apa? Besok-besok, setelah kejadian itu berlalu, gondoknya ada, keselnya ada, menyesalnya ada. Udah 11 emosi. Begitu kejadiannya udah makin berlalu, apa yang terjadi? Besok-besok gue nyetir, hati-hatinya ada, takutnya ada, ngerinya ada, was-wasnya ada. Betul. Ya, udah 15 emosi nih. Oke? Teman-teman bisa paham ya? Itu 15 emosi cuman dinyetir doang. Makanya nggak heran ketika orang nyetir, begitu diklakson, mencak-mencak marah-marah. Tanpa sadar, itu 15 emosi memuncak dengan diwakili oleh salah satu emosi doang. Marah, kesal gitu loh ya. Aslinya sekian banyak emosional yang ada. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah pernah terjadi traumatik. Kehilangan duit lagi. Yuk, waktu kehilangan duit, waktu teman-teman margin call. Emosinya apa? Kesel, marah, dendam, kecewa, terluka, sakit hati. Itu udah 6. Merasa bodoh? Ada kan? Merasa bodoh, merasa tolol, ya kurang lebih sama lah. Menyesal, udah pasti ada. Habis menyesal apalagi? Geram, tiba-tiba merasa miskin, sedih, nangis berhari-hari, ini udah 13 emosi. Habis itu, apa yang terjadi besok-besok? Pasti punya ketakutan. Ya, takut, ngeri, khawatir, was-was. Trauma itu udah bagian dari traumatik tuh. Jadi traumatik itu adalah sekian banyak emosi berkumpul jadi satu, namanya traumatik. Oh, paling pucuk ya. Trauma. Iya, betul. Gitu ya. Kemudian pasti ada rasa tidak tenang, rasa was-was. Kemudian itu udah 15 emosi dan ada rasa panik kalau terjadi floating dikit aja. Pernah ya ngerasain kayak gitu ya? Nah, gara-gara pernah traumatik, muncullah si FOMO. Pernah dengar dong FOMO? Apa tuh FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan. Gampangnya gini deh, hijau dikit diambil, floating panjang dibiarin gitu. Itu gitu. Si Deva kayaknya kemarin waktu di sini. Iya. Kenapa kok perilaku itu bisa muncul? Karena ya itu dia, udah pernah margin call pasti. Jadi gara-gara udah pernah margin call, otak dan pikiran kita udah nggak waras lagi. Lama-lama bukanlah lagi cari duit, tetapi trading itu mencari ketenangan. Tenang aja nggak bisa kita dapetin. Duit juga secara natural nggak bakalan kita bisa dapetin di dunia trading. Kalau di sininya nggak tenang. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa analisa gue benar, begitu pasang posisi sering salah. Kenapa analisanya benar, pasang posisinya benar, lotnya salah masuk.
Kenapa analisa benar, pasang posisi benar, load-nya masuknya benar, nggak dipantau. Nggak pasang TPSL. Itu banyak. Itu cuman gara-gara satu traumatik sederhana. Apalagi kejadian pertama kali kita MC, pasti nyesek banget lah. Gitu ya. Dan itu kan kejadian pertama kali dimanapun ya, yang namanya MC, kejadian pertama kali adalah kejadian paling ingat. Yang kedua, kejadian MC yang paling diingat adalah kejadian yang nilai duitnya gede banget. Ya. Pasti dua itu. Kemudian kalau orang lain berbicaranya apa? Ayo kecilin lotnya, gitu kan? Solusinya adalah kecilin lotnya. Solusinya adalah belajar lagi. Bukan berarti salah juga gitu ya. Tetapi itu bukan solusi aslinya. Jadi teman-teman nanti bisa ngerti. Apapun yang saya sudah bicarakan itu tentang emosional sekian banyak, emosional negatif, itu adalah berbicara pikiran bawah sadar. Hatimu nih. Nah, si hati sama si kepala, ini kekuatannya beda. Si kepala nih, si otak sadar nih, kekuatannya adalah 1. Bawah sadar kekuatannya 9. 1 dibanding 9. Makanya kalau orang lagi marah, ini pasti nggak bisa mikir waras. Paham ya teman-teman ya? Jadi lagi marah kek, lagi sedih kek, lagi rasa takut gede banget, kita ngerasain takut, otak waras pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Jadi dengan kata lain, apapun analisa kita yang ada di kepala kita, tiba-tiba bisa dianulir sama rasa takut. Pasti pernah juga kejadian, oke, analisis by gitu lah ya. Dari hasil analisa harusnya by di angka titik. Begitu kena angkanya, kita nggak ngeklik sama sekali. Pasti juga pernah ngerasain. Kenapa? Iya, khawatirnya kegedean. Gitu. Ya, itu hal-hal yang seperti itu saya jelasin di buku ini dan gimana solusinya untuk hal itu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa di on mic ya. Yes, buat teman-teman boleh. Kalau yang mau nanya boleh buka aja. Sekarang, apalagi sekarang Halo. malam NFP nih. Wis ya tahu aja. Oh iya ya NFP. Halo, Pak sore. Selamat sore. Sore Abang Da, ini Bang Arlian. Dari Jangan Kalimantan. tambah-tambahin cukup Bang. Arlian cukup, jangan tambah-tambahin. Beliau dari Kalimantan nih, scalper, raja scalper dia. Tuh kan, ada ujung-ujung gak jadi nanya dah. Siap Bang, mau tanya apa mumpung ada Pak Dokter, cecer kita. Bener, makanya ini kesempatan bagus, kesempatan yang jarang kita temukan gitu ya. Susah loh dia Zoom itu. Bener. Hanya Alangkun yang bisa. Mantap. Sekarang tadi saya udah dengar penjelasannya dari apa panggil apa gimana Om Mas Andre sayang. Alamak. Ih, begitu deh. Jadi gini, Om boleh, Andre. ya. Ayo Om Yes. Andre ya. Ya. Saya ini kalau psikologi mungkin tadi dari penjelasan saya dengar semua. Tapi saya malah kebalikannya loh. Apa tuh contohnya? Jadi malah kalau MC, alhamdulillah selama 3 tahun ini udah jarang ketemu ya. Yang jadi masalah ini pengennya ngegebuk parket mulu. Gimana tuh? Hah, ngegebuk apa? Ngegebuk parket. Pengennya Ngegebukin. Sehari 200-300% gimana? Oh. Devanya. Paham. Pengennya begitu sekarang. Jadi Ada rasa revenge, balas dendam. Oke, iya memang. Baru saya ngomong. Karena dulu ya mohon maaf, saksi itu masih ada Pak Marlam mungkin kenal. Saya sehari 3 kali depo. Oh, oke. Dan $1.000 itu mungkin dalam waktu hitungan jam udah lewat. Iya. Tapi habisnya udah jangan nanya berapa habisnya. Nah sekarang saya balik itu. Saya mesti WD sehari 3 kali bahkan lebih. Oke. Apakah ini salah atau bagaimana cara ngatasinnya? Biar saya bisa tenang gitu loh. Itu Bapak udah tahu masalahnya di mana. Oke ya. Oke. Saya langsung jawab ya. Jawab ya. Jadi nomor 1, perilaku itu udah dipastikan itu adalah perilaku balas dendam. Benar, Evans. Semua balas dendam, seperti yang Bapak bilang, Bapak udah ngaku sendiri kok, itu tidak akan membuat Bapak tenang.
gitu ya, secara natural semua balas dendam tidak akan membuat orang kaya, tidak akan membuat tenang. Kenapa? Balas dendam itu yang dicari adalah perasaan puas. Puas, bener. Ya. Nah, karena perasaan puas itu, apakah puas itu bisa diwakili dengan 3 kali depo, 3 kali WD sehari? Saya juga mesti bilang Belum. Belum. Kalaupun terjadi, tidak akan terasa puas, Pak. Kenapa? Karena ini salah satunya ya, saya kasih tahu, ini adalah bawah sadar tuh punya pola pikirnya sendiri. Salah satu pola pikirnya sendiri adalah bersifat paradoks. Oh, gitu ya. Yep. Bersifat paradoks. Dan kemudian yang kedua adalah kalau sudah bersifat paradoks, dia si pikiran bawah sadar nih bisa nipu pikiran sadar kita. Sekali lagi ya, pikiran bawah sadar ketika bekerjanya paradoks, dia bisa nipu pikiran sadar kita. Dia bisa nipu diri kita secara natural. Gitu. Misalnya contohnya begini. Ada orang yang minum minuman keras adalah untuk bisa ngerasa senang. Gitu lah ya. Ada yang kecanduan untuk bisa ngerasa senang. Nah, senang versi maboknya itu kan paradoks. Artinya, udah deh minum aja lu bisa happy. Sedangkan sebenarnya aslinya kan nggak begitu. Jadi minuman tanpa sadar, perasaan senang ketika minum itu adalah memanipulasi otaknya kita dan manipulasi dirinya kita sendiri. Gitu ya. Nah, definisi yang lain tanpa sadar, semua revenge dan termasuk apa yang Bapak rasakan itu akan menyebabkan rasa kecanduan. Bener. Gitu. Nah, sekarang langsung aja solusinya gimana? Solusinya adalah ini yang saya tunggu. Oke, jadi solusinya nih Pak, Bapak boleh catat ya. Harus cabut, nomor 1 solusinya adalah harus cabut emosinya. Jadi cabut emosinya gimana? Bapak boleh pakai teknik apapun. Teknik EFT boleh, emotional freedom technique gitu ya. Hipnoterapi juga boleh, pakai TAT, tapas acupressure terapi juga boleh, pakai teknik NLP boleh. Jadi saya tidak bermasalah dengan tekniknya. Oke, yang saya bermasalah adalah seringkali begini. Ketika orang nyabut emosinya, biasanya cuma kecabut 1 atau 2 emosi doang. Padahal sejatinya kayak tadi tuh, emosional itu bisa belasan. Itu 1 kasus. Kalau kita punya 2 kasus, bisa puluhan. Makanya tadi sempat saya bilang, kalau kita udah lewat di angka 30 tahun gitu ya, minimal 2.000 sampai 3.000 emosi pasti terjadi, pasti ada. Dan itu mesti dicabut semuanya. Waduh. Gitu ya. Waduh. Tapi kabar baiknya adalah kita nih misalkan contoh saya usia udah tahun depan udah kepala 4 nih ya, tahun depan. Jadi tahun ini 39, tahun depan 40. Saya baru 35. Iya, kebalikan ya. Oke. Jadi untuk ngeberesin emosional. Siapa nih yang bocor? Apa yang bocor? Barusan. Oke. Jadi untuk ngeberesin 3.000 emosi butuh waktu berapa lama? Tebak. Saya usia udah katakanlah 40 nih, udah punya 3.000 emosi. Berapa lama saya mesti ngeberesin? Nggak bisa jawab. Jujur saya nggak bisa jawab. Bulan? 3 bulan doang. Hah? 3 bulan doang. Permanen. Begitu sekalinya emosional dicabut, udah nggak akan pernah balik lagi. Oh, jadi dia ada key-nya, ada kuncinya? Ada. Loh, kuncinya beli di mana tuh? Loh, abang ini Pak. Nah, ya kayak gini, abang dulu kan trading kayak gitu kan, loss depo sehari bisa 3 kali. Nah, udah ketahuan kuncinya kan WD yang 3 kali sehari. Iya. Nah, gitulah, sama aja lah. Oh, ya. Cuma revennya ini saya nggak bisa hilangkan. Bukan nggak bisa hilang Pak. Gini, saya untuk ngeberesin orang sekarang udah nggak pernah gagal lagi ya. Untuk terapiin orang, jadi nggak ada bicara bahwa saya nggak bisa nih menghilangkan itu. Definisi nggak bisa adalah karena 1 belum pernah nyoba, yang kedua nggak tahu kuncinya, gitu ya. Nah sekarang kuncinya saya kasih tahu, tolong dicoba, cek deh hasilnya kayak gimana, gitu. Jadi nggak ada istilah emosional itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dicabut, itu nggak ada. Tapi reven yang membawa berkah gimana kira-kira? Menurut Bapak ada emang revenge yang membawa berkah?
Buat saya pribadi. Oh, gitu ya. Kalau habis Nah. WD kan dapatnya beri berkah itu. Nah, oke. Jadi ceritanya memang di dalam fase-fase kita sebagai seorang trader, memang ada saatnya fase-fase kita perlu ngerasain revenge. Kayaknya ada rasa puas, tapi nanti rasa puasnya akan terus makin berkurang. Gitu ya. Dulu, gue dapat nih WD $1.000, besoknya WD lagi $1.000 misalnya. Tapi lama-lama itu akan makin ngecil perasaan puasnya. Jadi dengan kata lain, revenge-nya hanya terjadi asik di awal-awal. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang masih ada revenge karena ketidakpuasan, mendingan revenge-nya dicabut supaya perasaan puas itu bukan dikejar tapi langsung otomatis terjadi karena revenge-nya udah nggak ada. Gitu. Nah, sejak saat itu perhatikan baik bahwa kedewasaan, kebijaksanaannya kita di dalam dunia trading jauh-jauh lebih matang. Gitu. Nah, kalau udah jauh lebih matang, Pak, jadi master trader itu jadi malahan enak dan Bapak bisa menciptakan keuangan dengan cara yang berbeda nanti. Misalnya kalau udah jadi master trader ya, revenge-nya udah dihapus nih, balas dendamnya udah dihapus, sakit hatinya udah dihapus. Bapak akan trading dengan aman, tenang, enak, nyaman, tentram, bahagia. Setelah itu gimana caranya? Bapak bikin yang namanya copy trade, Bapak jualin copy trade-nya Bapak. Bapak bisa sehari WD berapa kali dari situ. Itu ide yang jauh lebih luar biasa. Benar. Gitu. Ya. Oke. Oke, thank you. Terjawab, Terima kasih Pak. banyak ya. Sip. Mantap. Saya angkat kasih, jempol, Pak, ya. 4 jempol bahkan. Oh iya, terima kasih Pak. Thank you ya. Yes. Silahkan Mbak Bulan kayaknya mau bertanya nih. Saya lihat. Kenapa? Kenapa? Saya lihat dari mata batin saya. Dukung Oke. Kang Alan. Sepertinya. Mumpung ditanya, saya izin bertanya nih. Kebetulan ada Mbak Arlian juga, yang saya juga beberapa kali konsul sama beliau. Karena saya sendiri sudah bisa dikatakan memang masih awam gitu ya, masih baru. Tapi mengalami pengalaman pahit gitu. Mulai dari di tradingin orang, di margin call-in orang, kemudian ikut copy trade juga ya hilang dalam hitungan hari. Jadi psikologi saya benar-benar terganggu. Padahal saya secara ilmu trading saya terus belajar. Saya mulai paham gitu. Tetap saya juga ada belajar teknik gitu kan yang diajarin Arlian gitu ya. Tapi pada saat eksekusi saya tidak ada keberanian gitu. Maksudnya seperti tadi kata Pak Andri tadi. Pernah nggak kita klik buy tahu-tahu grafiknya turun atau klik sell terus tahu-tahu grafiknya naik gitu. Saya sering kali malam itu sehingga saya nggak sembuh-sembuh nih. Takut saya. Nah, apakah maksudnya apakah ini bisa disembuhkan gitu dengan cara seperti apa sih gitu? Apakah apa sih saya pengen tahu bagaimana caranya dan bisa disembuhin nggak dan lama nggak prosesnya? Makasih. Sip. Langsung saya jawab ya untuk Bu Wulan ya. Jadi ceritanya gini, nomor 1, kalau pertanyaannya bisa disembuhkan atau tidak, saya mesti bilang bisa pakai banget. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa banget. Nah, kemudian yang kedua adalah masalahnya kalau untuk Bu Wulan, masalahnya bukan cuma sekedar traumatik duit di-loss-in orang, dibikin margin call sama orang. Bukan. Masalah aslinya bukan di situ. Masalah aslinya Ibu adalah perasaan tidak mampu menghasilkan duit lebih banyak. Betul? Kira-kira begitu. Dukun ini, dukun. Ngeri saya ya. Gabung di sini langsung bisa dibaca. Baru Bisa lah. Oh, kemarin saya ketemu malah beliau ke sini. Saya kebaca semua malah. Hari ini saya undang buat teman-teman di sosmed free gitu. Iya. Jadi masalah Ibu adalah berbicara menghasilkan uang lebih banyak, tapi Ibu merasa nggak mampu di sana, sehingga Ibu mempercayakan uangnya sama orang lain. Itu natural, Bu. Ceritanya begini, perhatikan baik-baik. Teman-teman pasti udah pernah dengar istilah copy trading yang kemarin pada tumbang, tahu kan ya?
ngomong nih sekarang misalkan apa ya, Fahrenheit, kemudian apalagi DNA Pro kayak gitu ya. Ya, Sutton dan lain sebagainya. Kenapa kok mereka bisa menjaring orang sekian banyak orang? Karena orang yang sekian banyak punya satu masalah yang sama. Masalahnya apa? Gue nggak bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ada peluang nih di mana saya nggak usah kerja, saya mempercayakan pada sistem, saya sudah dipresentasikan sistem kayaknya bagus, oke lah 1 atau 2% sehari gitu lah ya, dan lain sebagainya, kayaknya oke nih. Aslinya bukan itu masalahnya. Jawab itu seolah-olah jadi jawaban, tapi aslinya masalah di dalam diri kita adalah saya ini selama ini udah terlalu sering gagal dalam kehidupan kesuksesan keuangan saya. Selama ini terlalu sering gagal, makanya ada punya perasaan saya tidak mampu untuk bisa menghasilkan lebih. Begitu ditawarin trading, oke lah ini saya punya duit segini, tolong kembangkan. Aslinya tuh masalahnya di situ. Jadi karena saya punya perasaan gagal itu, begitu dirimu mau eksekusi, perasaan gagal itu berubah jadi rasa takut kehilangan uang. Jadi selalu menghantui gitu ya? Benar. Nah itu yang harus dicabut itu. Iya, perasaan gagalnya. Nah, ini untuk Bulan, perhatikan dan buat teman-teman yang lain ya. Perasaan gagal itu tidak ada hubungannya sama trading. Trading itu cuma efek. Perasaan, nah sekarang tanya sama Bulan sendiri, Bulan bisa ini sendiri ya, bisa ambil kertas sendiri, analisis sendiri. Pertanyaannya begini, saya pernah gagal dalam hal apa aja? Tolong ditulis. Apakah pernah ikut lomba? Gagal. Pernah ikut ini gagal, pernah ikut itu gagal. Terus dikasih marah lagi sama orang tua, dikasih kata-kata lu mah goblok gagal melulu, misalnya begitu. Ya. Misalkan kalau itu terjadi dan itu pernah terjadi, itu yang mesti dihapus. Gimana cara menghapusnya? Cucilah emosinya. Cabutlah emosinya. Pakai apa cuci emosinya? Balik lagi, tadi saya udah sebutin banyak gitu ya. Nanti video ini silahkan diulangi lagi. Dan saya juga kasih juga tekniknya. Jadi waktu ini kembali ke buku ya. Jadi teman-teman supaya apa? Oke lah saya jualan, anggaplah saya jualan gitu lah ya. Tapi kalau jualan ini benar-benar bisa membuat teman-teman jauh lebih baik daripada hari ini, teman-teman bisa menghargai banget arti sebuah kesembuhan. Jadi teman-teman, di buku ini saya juga sertakan ada 2 pilihan gitu ya. Teman-teman mau bukunya doang atau mau sama videonya. Kalau sama videonya, saya kasih teknik terapinya yang teman-teman langsung ikutin plek lah. Gini loh ya caranya, itu saya kasih videonya, ngeberesinnya gimana, sampai teman-teman hafal di situ, putar aja berulang-ulang, emosionalmu pasti clear. Pasti clear. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Gitu ya, termasuk Bulan, ikutin aja. Semua emosional, perasaan gagal, dan lain sebagainya hilang. Kalau udah hilang, cek tradingmu. Pasti berbeda. Meskipun mungkin belum langsung menghasilkan, tapi pasti berbeda. Ada perubahan lah ya. Pasti ada perubahan. Berubah lebih baik. Oke. Siap, makasih Pak Andre. Sip, sama-sama. Bu. Terima kasih Bu Wulan. Ada lagi nih Pak Edi Prasetyo. Yes, Pak Edi. Nah, Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Edi. Ya, ini mau nanya, kalau saya agak gangguan sama broker, bukan gangguan masalah broker jelek atau enggaknya. Saya dulu pernah pakai broker yang biru, udah itu pindah ke broker yang sekarang. Nah, psikologi saya tuh, saya rasa di broker yang biru, saya rajin WD seminggu hampir 3 kali. Terus di broker yang ini, belum pernah WD sama sekali. Jadi punya mindset bahwa broker yang satu tuh kayak bawa hoki, sama broker yang ini nggak bawa hoki. Jadi mindset saya tuh kayak harus balik lagi ke broker yang dulu gitu. Sampai saat ini trading pun recovery gitu. Udah profit, loss lagi, udah profit, loss lagi, udah profit, loss lagi sampai 1 bulan ini ya udah recovery aja. Padahal di broker yang satunya tuh WD hampir seminggu 2 kali, 3 kali WD. Ya, oke. Kalau teknikal sama ilmu sih mungkin agak
ya ilmunya belum di atas awan aja ya, masih di atas pucuk gitu. Kalau awan pakai Ichimoku, Gitu. Pak. Iya. Oke. Jadi itu sugesti atau gimana ya? Kalau misalkan itu kayak ngalangin jadi sebuah rezeki, saya mau balik ke broker yang lama gitu. Tapi isunya di broker yang warna tuh sampai di grup tuh, wah ntar skema gini-gini. Padahal waktu sebulan itu withdraw udah nggak kehitung, udah berkali-kali lah ya. Gitu. Gitu. Oke, saran saya langsung ya. Jadi saya nggak tahu brokernya apa dan nggak usah disebut di sini juga brokernya. Singkatnya, kalau emang dalam tanda kutip di broker lama bisa membawa hoki, karena hoki itu adalah berbicara kepercayaan dirimu juga gitu ya. Saya percaya diri atau Bapak punya percaya diri bahwa yang si broker pertama itu punya power untuk saya. Balik aja dulu. Gitu ya, balik beneran, saya serius, balik aja dulu ya. Karena begitu yang sekarang nih, saya mesti recovery. Akhirnya energimu bukan berbicara untuk bisa menghasilkan, padahal di broker pertama bisa menghasilkan. Akhirnya hanya untuk ya besok gue sakit lagi nih, besok gue margin call apa, besok gue loss lagi. Akhirnya capek untuk ngeberesin dirimu, bukan menikmati hasil. Kita kan pengen trading tuh nikmatin hasil. Ya, segampang itu Pak. Langsung balik aja dulu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan yang sekarang gimana dong recovery? Santai aja. Bapak yang recovery biarkan recovery, Bapak fokus dulu ke broker yang pertama. Hasilin duit dari situ. Kalau udah hasilin duit dari situ, nanti recovery-nya akan jalan. Oke, jadi ini buat ngeperbaikin, balik aja dulu ke broker yang lama itu. Iya. Tapi kalau ngadepin ini ya isu yang berkembang di luarnya tuh, brokernya ntar gini. Padahal pas isu itu datang, belum tahu tentang isu itu, saya withdraw lancar-lancar aja, hampir tiap minggu withdraw gitu. Seminggu hampir 2 kali, 3 kali gitu. Nah, kalau berbicara tentang isu ini, isu itu, satu, saya nggak bisa jawab, karena brokernya juga saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi, kalau yang satu ya, ini, Bapak yang harus cari tahu ya. Ya. Oke, jadi balik lagi ke broker yang pertama aja dulu gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Terjawab ya. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ya, sekarang ada Deva. Oke, silakan Deva. Yes, Halo. Deva. Yes, Pak Deva. Om, saya mau nanya kan, kadang itu kan saya mau entry itu ragu-ragu. Ya. Kadang pagi-pagi itu kan udah bikin plan-nya gitu kan. Nah, terus ya ragu-ragu gitu loh, Junajane kalau Om Alang bilang itu Junajane. Lah itu caranya ngatasin gimana? Oke, jadi gini loh ya, buat teman-teman ya, ragu-ragu. Ya kita bahas ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu minimal ada 2 emosi. Satu pengen ngegas, satu pengen ngerem. Satu pengen masuk, satu lagi bilang jangan masuk. Nah itu. Gitu, minimal gitu lah ya. Ragu-ragu, bimbang ya kurang lebih sama. Nah perhatikan baik, ragu-ragu itu sejak kapan pertama kali Bapak merasakan ragu-ragu itu muncul dalam kehidupan Bapak? Sejak trading ini. Kapan? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Mungkin 2000 piro ya kayak 19-an kali. Waktu belajar sama Om Bakul Committee itu. 19 atau 20 ya. Oke, baik. Jadi ragu-ragunya mulai dari situ ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ada kejadian apa yang pertama kali terjadi dengan rasa ragu-ragu? Apakah pernah terjadi salah analisa? Apakah pernah terjadi margin call? Salah analisa, Pak. Cuman salah analisa. Waktu di entry kan kadang pagi-pagi kan udah bikin plan. Ya. Nah, terus kalau di entry kena SL, tapi kalau nggak di entry sesuai analisa.
gitu. Oh, wah. Earning gitu. Jadi tambah ragu-ragu. Oke. Bapak mesti baca salah satu artikel di buku ini karena itu saya bahas, Pak. Jadi ceritanya kenapa sih begitu gue ngikutin sinyal orang hasilnya loss, nggak ikut aja malah bener gitu lah ya, kan sering kayak gitu. Nah itu menandakan apa? Bahwa sadarnya tidak mengizinkan Bapak untuk profit. Definisinya bukan nggak mengizinkan untuk profitnya ya, tapi mesti ada sesuatu yang diberesin dulu di luar trading. Sekali lagi, mesti ada yang diberesin dulu di luar trading. Saya nggak tahu apa itu biasanya masalah sehari-hari. Contoh, nih saya kasih clue-nya ya buat Bapak ya. Apa Bapak udah menikah, Pak? Belum, Pak. Belum. Usia berapa? Usia 23 lah. 23 ya. 23. Profesi apa, Pak? Profesi ya Calon trader. seadanya gitu. Hah? Apa profesinya? Serabutan. Serabutan. Oke. Serabutan ya. Nah, sekarang perhatikan baik. Apakah Bapak sehari-hari sudah merasa aman dan cukup dalam hal finansial? Itu Ya paling penting. sudah nih, Pak. Sudah, bagus. Apakah Bapak sudah mempersiapkan masa, ibaratnya gini ya, di luar kerjaan ya, apakah Bapak sudah punya tabungan yang amat sangat cukup kalau terjadi sesuatu selama 1 tahun Bapak tetap bisa hidup tanpa kerja sama sekali? Nah, belum itu. Belum. Itu beresin. Ya, Iya. itu beresin. Nah, beresinnya itu harus di kerjaan yang tetap dulu, bukan di trading loh ya. Oh. Karena Ya, ini pahami masalahnya dulu. di trading gitu ya. Iya, jadi tanpa sadar dia berada di dunia trading adalah untuk menemukan ketidakpastian. Sekali lagi nih, ini nih agak sedikit bahasa, moga-moga bahasanya dimengerti ya. Penjelasannya sih tingkat tinggi. Tapi di trading itu adalah berbicara ketidakpastian. Ada sangat banyak orang tidak suka dengan ketidakpastian. Iya. Gitu, ya. Kalau di trading yang namanya ketidakpastian di pikiran bawah sadar itu adalah alarm tanda bahaya. Sekali lagi ya, di dalam dunia trading yang namanya ketidakpastian itu adalah alarm tanda bahaya. Kalau Bapak tanpa peta, tanpa Google Map, yuk kita ke Bali. Hanya benar-benar mengandalkan jalan mengandalkan jalan raya aja yang kita nggak pernah ngelewatin kota-kotanya, misalnya nggak pernah ngelewatin Semarang, Brebes, Tegal, nggak pernah ngelewatin kota Salatiga dan lain sebagainya. Pokoknya harus ke Bali misalnya. Dan nggak ada clue di sana. Enak nggak melakukan perjalanan tanpa ketidakpastian? Nggak enak. Nggak enak ya. Nah, hal itu terjadi dan berlaku di area finansial. Gitu. Dan nanti Bapak boleh cek dulu, boleh cek, beneran boleh cek. Beresin keuanganmu, punya tabungan untuk 1 tahun full, perubahannya nanti di trading beda, dengan keraguannya bakalan beda. Siap, Pak. Ya, Iya. silakan tracking di situ. Sudah cukup, Pak Depa? Ya udah. Jangan panggil Pak lah. Oh. Mas. Paman. Nah, mungkin nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Waktu juga sudah hampir maghrib. Saya yang bertanya sekarang. Enggak. Pertanyaan saya malam ini kan ada news paling besar dan paling ditunggu-tunggu oleh non-farm payroll. Non-farm payroll. Nah, bagaimana untuk kita mengatasi emosional atau rasa greedy atau apalah itu, atau tips-tips dari Om Andre? Oke, yuk. Jadi gini teman-teman, non-farm payroll, trade balance udah pasti terjadi pada hari Minggu pertama, Jumat pertama setiap bulan gitu lah ya. Nah, kita berbicaranya begini.
Tipsnya saya tidak bisa langsung serta-merta dilakukan untuk malam ini. Tapi kalau teman-teman ngikutin tipsnya saya, dalam jangka panjang dirimu akan lebih safe, lebih aman, lebih enak, lebih happy, tradingnya pun tenang, damai, nggak overthinking. Jadi apa sih yang perlu dilakukan? Gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah 1, cuci emosi. Kok cuci emosi sih istilahnya? Ya iya, karena terlalu banyak emosional yang bertumpuk di badannya kita. Ya, di pikiran bawah sadarnya kita, di hati kita terlalu banyak. Jadi yuk cuci emosi. Oke? Ibaratnya kalau di department store ada istilah cuci gudang. Kenapa cuci gudang? Karena gudangnya memang harus dibersihkan dari barang lama. Berarti barang itu sudah kadaluarsa dan tidak terpakai lagi. Begitu juga dengan emosionalnya kita. Ada sangat banyak emosional yang udah sama sekali nggak berguna lagi. Misalnya contoh, cengeng. Pasti nggak berguna lagi ya. Kita udah dewasa, nggak pernah ada orang yang cengeng lagi ya. Nah, itu tuh secara natural terbuang. Gitu. Overthinking. Pernah nggak waktu trading overthinking? Pasti pernah. Harus dibuang. Makanya harus cuci emosi. Yang kedua, ya jadi itu yang pertama tuh, cuci emosi. Yang kedua adalah berbicara, adalah berbicara ada yang namanya prinsip trading. Gitu ya. Nah, prinsip trading itu bunyinya begini. Semua prinsip bunyinya titik-titik-titik itu harus titik-titik-titik. Nah, dirimu harus analisa. Jadi sekarang ambil kertas ya, ambil kertas dan kemudian apa sih prinsip trading yang selama ini saya miliki? Oke, datain dulu, datain dulu. Contoh prinsip trading adalah begini. Trading itu harus pakai duit dingin, jangan duit panas, pasti pernah dengar. Ya. Trading itu harus dalam kondisi rileks, pasti pernah dengar. Trading itu nggak boleh terburu-buru, pasti pernah dengar. Trading itu harus matang, dan lain sebagainya, gitu lah ya. Nah, tolong datain semuanya itu. Karena waktu kita ngedatain, nanti kita akan ketemu 1 atau 2 prinsip yang tiba-tiba ganggu. Prinsipnya bunyinya konyol-konyol. Contoh prinsip yang konyol apa? Misalnya ya, misalnya aja nih. Trading itu harus pakai duit sampah. Beberapa dari teman-teman mungkin pernah dengar istilah itu. Nggak cuma ada sangat banyak orang lah, ada sangat banyak orang yang ngajarin bahwa trading itu pakai duit sampah misalnya, gitu ya. Nah, itu yang tanpa sadar orang akan memicu, ini kan prinsipnya adalah duit pakai trading pakai duit sampah. Apa yang terjadi? Yang namanya sampah secara natural itu dibuang. Betul ya? Jadi begitu dirimu punya prinsip itu, akhirnya begitu dirimu dapat profit pun nanti dianggap sampah. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga trading itu misalkan harus scalping. Sebelum ganti hari harus TP misalnya. Atau harus kena SL. Perhatikan itu pun harus ditulis. Trading itu harus ditungguin. Catat lagi. Nanti begitu dianalisis, dengan pikiran akal sehat, dirimu akan ngerti ada sangat banyak prinsip yang tiba-tiba tidak membuat kamu berkembang. Ya, kalau itu yang terjadi, saatnya dicoret prinsip itu atau dicabut. Jadi ada cuci emosi, ada cuci prinsip. 2 hal ini aja, dalam jangka panjang, dirimu akan membuat tradingmu jadi profit dengan cara yang tepat dan benar. Nah, setelah emosinya asik, prinsipnya bagus, maka analisanya jadi benar. Garansi. Itu dia. Jadi evaluasi diri ya. Yes, evaluasi diri dulu. Yang jelek-jelek, yang kotor-kotor dibuangin, tinggal kita bersih, lalu maka akan dampaknya ke pikiran sehat. Betul banget. Hilang rasa greedy, rasa apa, karena sudah ngalamin akan sadar sendiri gitu nantinya ketika kita melakukan kesalahannya lagi. Mantap. Itu alami banget gua. sampai nyerah dulu, mau mau berhenti lah di trading. Tadinya udah habis-habisan, berapa ratus juta udah habis, rumah 1.
Tapi di situ evaluasi persis banget solusinya. Evaluasi diri, evaluasi. Lalu kalau saya punya motivasi, yang paling besar itu saya punya motivasi dua anak yatim piatu gitu. Nah, Oke. Gue harus bisa gitu. Kalau kerja ya kerja zaman sekarang satu susah, apalagi saya kan SPD. Oh Susah iya lah iya. Gitu. Terus lihat reward kalau kita kerja penghasilan gitu. Ya, dengan saya harus berpenghasilan lebih gitu. Karena ya tadi punya anak dua yatim piatu itu gitu. Belum nanti saya punya anak gitu, punya istri. Nah, di situ motivasi terbesar saya. Sebelumnya memang evaluasi. Lu bisa, masa gua nggak bisa gitu. Mantap. Jadi selama ini yang saya rasain memang paling yang berdampak adalah psikologis. Teknikal itu belakangan. Saya belajar teknik A, teknik B, teknik C sama saja. Nggak ada ya teknikal yang holy grail gitu, sempurna. Benar. Gitu. Mungkin gitu. Ada tips terakhir atau udah nggak ada ya kita? Tips terakhir, simple, jalanin aja semuanya itu. Setelah itu saya mau nambahin tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Tutup mata jangan melihat analisa orang lain. Betul. Tutup telinga, jangan mendengarkan analisa orang lain. Benar. Tutup mulut, jangan bertanya analisa orang lain. Yes. Yakin pada diri sendiri. Apalagi sekarang saya kenalin nih sama dokternya. Kayaknya besok-besok kita adain lagi, kita undang orang-orang lebih banyak. Jadi bisa live di YouTube. Udah langsung tanya aja 1 jam terserah deh, kita tanya jawab. Nah tuh. Tanpa dapatkan buku dan videonya gimana? Oh iya, buat teman-teman yang mau bukunya dan videonya. Semalam banyak yang tanya, ini dijual nggak? Saya bilang dijual, tapi saya nggak tahu di mana. Pas saya lihat di belakang ada www.psikologitrading.com, saya bilang. Coba buka itu deh, saya bilang. Saya nggak ngerti. Gitu. Jadi buat teman-teman, psikologitrading.com gitu ya. www.psikologitrading.com bahasa Indonesia, PSIKOLOGI trading.com. Ya, ini nih. www.psikologitrading.com, jelas ya. Tadi ya. Yes. Jadi masuk ke situ, teman-teman lakukan pemesanan di sana. Kita pengirimannya tiap 2 minggu sekali. Soalnya ini nggak dijual bebas ya teman-teman. Kalau dicari di Gramedia nggak ada, Tokopedia juga nggak ada, karena saya memang bikinnya per paket dan ya ini baru banget launching baru bulan kemarin. Oh, baru bulan kemarin? Baru bulan kemarin. Iya, coba Om Amin nanti kalau udah baca ini ketawa-ketawa terus sadar, ketawa ya, lagi, bener. sadar. Kok ini gue banget gitu. Betul. Ya. Tapi ya di sini ada solusi gitu. Yang udah kita alamin ataupun yang belum nanti ada gitu. Ya. Dan ketawa sadar. Gitu. Tapi gue inilah apresiasi, terima kasih banyak Om Andre udah nyiptain buat para trader di Indonesia ya khususnya. Sama-sama. Gue kalau misalnya ini jelek, gue bilang jelek, malah bahkan nggak akan gue undang. Gitu. Semalam gue berpikir pas live di Facebook, kok banyak yang antusias, kan gue kenalin nih bukunya karena memang bagus ya, nggak ini, nggak dibuat-buat gitu, karena saya baca itu belum selesai, apalagi udah selesai saya baca. Saya berpikir kemarin apa gue bikin acara aja gitu buat teknikal, Om Andre psikologis. Nah, satuin kan cocok tuh gitu. Oh, benar banget. Ayo atau itu mah. Tapi nantilah saya nyari dulu ini ya, Om Andre. Nanti kalau saya mintain buat kolaborasi di acara saya seminar dimanapun siap ya. Siap. Ayo. Terutama open ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan boleh lah ya. Bebas kan Om Andre kan? Bebas. Tadi apa? www.psikologi apa? Trading.com. Psikologi trading. Ya, psikologitrading.com.
psikologi.trading.com. Saya tulis di kolom di ini ya, di chat ya. Oke, ya. Teman-teman. Oke, sebentar. Mana chatnya? Oke. Kalau dulu kan saya sama hipnoterapi ya, sama Om Juan ya kalau acara. Nah, ini agak menarik lagi gitu. Makanya saya berpikir, wah ini kalau bikin acara seru nih gitu, sangat mendidik, sangat berguna lah gitu. Iya. Bisa lebih baik mungkin ya. Karena saya rasain dengan baca aja gitu. Baca, sadar gitu. Apalagi nanti kalau di seminar kan beda lagi tuh pasti kan. Iya benar. Mudah-mudahan teman-teman doain saya bisa kolaborasi di seminar sama Om Andre ini. Penasaran juga saya nanti. Amin. Ya, mungkin terakhir saya tutup ya, udah mau maghrib. Ya. Saya punya tamu nungguin. Sama teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya Om Andre, apalagi yang udah saya paksa dan dadakan nyempetin di sela-sela waktunya. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun Om Andre ada salah kata. Next time kita bikin acara lagi, tapi insya Allah nggak akan dadakan ya. Gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Salam KUND.